Selamat datang di Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Disclaimer: cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Ketika Cinta Bertaubat, bagian kedua. Astagfirullahaladzim, Nina! Lydia berteriak histeris saat mendapati putrinya tengah tidur di pelukan pemuda dengan tanpa busana. Sontak Nina membelalakan mata karena saking terkejutnya. Dari mana ibunya bisa tahu kalau dia berada di rumah sang kekasih? Dalam kondisi dan situasi seperti ini pula, Amel, teman main Nina yang berdiri di samping Lydia, tampak menyeringai puas. Tidak salah lagi. Pasti dialah yang sudah memberitahu tempat persembunyian Nina pada sang ibu. Melihat sang putri berlagak bodoh, membuat Lydia semakin geram. Berkali-kali wanita itu beristighfar, seraya menjerit histeris, dan kembali mendaratkan telapak tangannya pada pipi sang putri. "Cepat pakai bajumu," titah Lydia sambil menunjuk ke lantai tempat kaos oblong, celana jeans dan dua barang onderdil milik Nina tercecer di sana. Nina beringsut, begitu juga kekasih gondrongnya. Pemuda itu tampak lebih cepat sudah memakai celana pendeknya dan berdiri mematung di tepi ranjang. Sementara Nina masih harus memungut 4 barang miliknya dulu, baru mulai memakai satu persatu pakaiannya dari balik selimut. Tidak sampai 1 menit, Nina sudah berpakaian lengkap. Gadis itu duduk menunduk di tepi ranjang. Dia merasa sangat takut pada ibunya yang kini sudah tahu perbuatannya dengan sang kekasih. Lydia kembali mendaratkan telapak tangannya di wajah lesu sang putri. "Dasar gadis tak tahu malu. Kenapa kamu bisa melakukan perbuatan ini?" "Hah?" Nina masih terus menunduk, sementara hatinya sangat takut. Ia mulai terisak. "Ya Allah, ampuni hambamu yang telah gagal mendidik putrinya ini. Ya Allah," tangis Lydia pecah. Berkali-kali ia menjerit histeris dan merutuk dirinya sendiri. Melihat reaksi sang ibu yang di luar dugaannya, seketika membuat Nina merasa bersalah. Hatinya sedikit terbuka dengan tangisan kecewa sang ibu padanya. Gadis itu bangkit dari posisinya, menghampiri sang ibu dengan mata berkaca. Ia menyesal. "Maafkan Nina, Mam," ucapnya seraya hendak memeluk tubuh sang ibu. Namun, dengan cepat Lydia menepis tubuh putrinya yang menurutnya kotor karena telah berkumpul dengan pemuda yang sedang bersandar di dinding itu. Lydia bangkit dari posisi. "Mama sudah sangat kecewa padamu, Nin. Sampai kapanpun Mama tidak bisa memaafkanmu," ucap Lydia dengan penuh menekan. Wanita itu sangat terluka mengetahui putrinya sudah benar-benar terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hati Lydia sangat sedih dan kecewa. Putri sematawayang yang dijaganya dengan susah payah seolah telah menusuk hatinya dengan ribuan sembilu. Ia memutar badan, melangkahkan kaki, hendak pergi. Berlama-lama melihat sang putri membuat hatinya semakin perih. "Tidak, Mam. Jangan tinggalkan Nina." Gadis berambut cepak itu menarik kuat lengan sang ibu. Langkah Lydia terhenti. Dengan kasar ia menepis tangan Nina dari lengannya. "Lepaskan Mama. Jangan hiraukan Mama lagi. Mulai saat ini, hiduplah semaumu." "Tidak. Nina ingin tetap bersama Mama. Jangan tinggalkan Nina, Mam." Gadis itu menangis histeris. Ia kembali menarik lengan sang ibu, berharap masih ada kesempatan yang diberikan untuknya. "Kenapa kamu menghentikan Mama? Bukankah ini yang kamu inginkan? Hidup bebas tanpa aturan dari Mama." "Hah?" cecar Lydia dengan sangat kesal. "Tidak, Mam. Tidak." Nina semakin histeris dengan penolakan yang diberikan ibunya. Seperti bumerang, ia berhasil menyakiti hati ibunya. Namun, ternyata hatinya lebih sakit saat sang ibu memilih melepaskannya. Tangan Nina semakin kuat menarik lengan sang ibu.
Hingga beberapa menit berlalu, posisi kedua wanita itu masih sama. Namun, sang kekasih dan teman Nina sudah tidak tampak. Sepertinya kedua orang tadi telah keluar lebih dulu. Nina masih tertunduk menangis berharap sang ibu mau memaafkannya. Hati ibu mana yang tega jika benar-benar harus berpisah dari sang anak? Apalagi perjalanan hidupnya yang selama ini sudah cukup terjal karena harus membesarkan putrinya seorang diri tanpa suami. Hati Lydia luluh. Mama akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat. Bersambung.